Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadikanlah dunia sebagai ladang akhirat. Perbanyaklah amal ibadah, amal soleh ketika kita hidup di dunia. Karena itu pahala yang banyak kita kumpulkan untuk menuju surga. Cepatnya pahala menuju surga tergantung pahala yang kita kumpulkan ketika hidup di dunia. Semua kita yang hidup ini akan mati. Semuanya kita yang hidup ini akan mati. Seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsi za'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Kita ini semua mati. Kita ini semua mati dan akan kembali kepada Allah. Ketika kita mati, kita dikuburkan. Ada 3 yang mengantarkan kita ketika kita ke kuburan. 3 macam, yaitu pertama keluarga kita yang mengantarkan kita ke kuburan. Yang kedua, harta kita, seperti kita yang punya mobil itu mengantarkan anak-anak kita. Kalau orang mati tentu dia naik ambulan. Yang ketiga yang mengantarkan kita adalah amalan kita. Amalan kita. Setelah kita dikuburkan, ada 2 yang pulang ke rumah. Seperti keluarga kita yang mengantarkan kita tadi, setelah kita dikuburkan, mereka pulang ke rumah. Begitu juga harta kita, mobil yang tadi mengantarkan kita, dia pulang ke rumah. Cuma yang tinggal menemani kita sampai hari kiamat, sampai hari kiamat, yaitu amalan kita. Beruntunglah orang yang banyak amalannya ketika di dunia. Dia rajin beribadah, rajin bersedekah. Dia sejuk di alam kuburnya. Dan menyesallah orang yang selama duduk di dunia tidak mau beribadah atau sering meninggalkan sholat atau lalai melaksanakan ibadah, lalai sholat, juga pelit bersedekah. Bagaimana keadaan kuburan itu? Sahabat Nabi Utsman bin Affan, jika dia melihat kuburan, beliau menangis, mengucurkan air mata hingga membasahi jenggotnya. Jadi Utsman bin Affan, sahabat Nabi, ketika melihat kuburan, beliau menangis, mengucurkan air mata hingga membasahi jenggotnya. Lalu orang bertanya, kenapa dia menangis? Suatu hari ada orang bertanya, tak kala mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Mengapa engkau menangis ketika melihat perkuburan? Dia pertanyaan orang itu kepada sahabat Rasulullah, tak kala mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Mengapa engkau menangis ketika melihat perkuburan? Utsman pun menjawab, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya liang kubur adalah awal perjalanan akhirat. Jika seseorang dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat dari siksaannya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam. Jadi orang yang mendapat siksaan dalam kubur, siksanya itu selanjutnya di akhirat akan lebih kejam lagi. Bagaimana tentang akhirat?
keadaan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, demi zat dan jiwaku berada pada kekuasaannya, sekiranya kamu tahu apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau diperlihatkan oleh Allah bagaimana keadaan akhirat itu, bagaimana keadaan neraka, bagaimana orang masuk neraka. Sekiranya kamu yang aku ketahui, kata Rasulullah, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena siksa-siksaan Allah kepada orang-orang yang masuk neraka. Betapa ngerinya ketika mereka dibakar oleh Allah. Jadi kalau diberatkan oleh Allah, semuanya ketakutan melihat keadaan neraka. Maka itu ketika kita di dunia agar tidak masuk neraka, rajin-rajinlah kita berada. Apa kata Rasulullah? Surga dan neraka ditampakkan kepadaku, maka aku tidak melihat tentang kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian para sahabat itu mendengar banyak yang menangis dan menutupi kepala mereka sambil menangis sesukukan. Kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkau-lah tempat kembali. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, kami mohon ampunan-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, kami mohon ampunan-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, kami mohon ampunan-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, kami mohon ampunan-Mu. Wahai Zat yang Maha Pemaaf. Ya Allah, jadikan kami yang terbebas dari azab api neraka. Ya Allah, jadikanlah kami yang terbebas dari azab api neraka. Anugerahkanlah karunia kepada ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke dalam surga, dan jadikanlah surga tempat tinggal kami. Kami mohon ampunan kepadamu, ya Allah, atas segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, dan kami bertobat kepadamu. Dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan penyayang. Ya Allah, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Maka ampunilah kami dan dosa-dosa kami yang lalu dan yang akan datang. Dosa-dosa yang dilakukan tidak sengaja atau sengaja. Ya Allah, lindungilah kami dari azab api neraka. Ya Allah, lindungilah kami dari azab api neraka. Ya Allah, lindungilah kami azab api neraka. Dan jadikanlah surga tempat sebagai tempat tinggal kami. Dan jadikanlah surga sebagai tempat tinggal kami. Ya Allah, tolonglah kami. Tolonglah kami. Ya Allah, tolonglah kami.